Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Dwi Sarasmita Dewi, absen 3 dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bentuk penerapan Catur Marga Yoga dalam kehidupan sehari-hari, serta saya akan menjelaskan mengenai upaya dan tantangan dalam mencapai moksa di era globalisasi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, ada baiknya kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu moksa. Moksa berasal dari akar kata muk yang merupakan bahasa Sanskerta. Muk sendiri berarti membebaskan atau melepaskan. Oleh sebab itu, moksa dapat diartikan sebagai kebebasan jiwatman yang mutlak, yaitu ketika bersatunya antara Atman dengan Brahman. Nah, adapun salah satu cara untuk dapat mencapai moksa yaitu dengan menjalankan Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga terdiri atas 3 kata, yaitu yang pertama adalah catur yang artinya 4, kemudian marga yang artinya jalan, serta yoga yang berarti penyatuan dengan Brahman. Oleh sebab itu, Catur Marga Yoga dapat diartikan sebagai 4 cara atau jalan yang menghubungkan diri serta memusatkan pikiran kepada ide Sang Yang Widiwasa. Adapun bagian-bagian dari Catur Marga Yoga yaitu yang pertama Bhakti Marga Yoga, yang kedua Karma Marga Yoga, yang ketiga yaitu Jnana Marga Yoga, dan yang terakhir atau yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Setelah kita mengetahui arti dari Catur Marga Yoga, maka ada baiknya pula untuk kita mengetahui bentuk penerapan dari Catur Marga Yoga pada kehidupan sehari-hari. Di mana adapun bagian yang pertama dari Catur Marga Yoga adalah Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga diartikan sebagai proses atau cara menyatukan Atman dengan Brahman dengan berlandaskan atas rasa dan juga dasar cinta kasih yang mendalam terhadap ide Sang Yang Widiwasa. Di mana adapun seseorang yang melakukan Bhakti Marga Yoga disebut dengan Bhakta. Adapun berbagai bentuk penerapan Bhakti Marga Yoga pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama dengan rajin melaksanakan sembahyang dan juga puja trisandya, yang kedua yaitu menghaturkan banten saiban atau yatnya sesa, yang ketiga berbakti kepada ide Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya, yang keempat yaitu melaksanakan upacara dewa yatnya yang merupakan bentuk rasa syukur kita kepada ide Sang Yang Widiwasa yang dapat dituangkan dalam upacara piodalan pada hari raya Saraswati, Siwalatri, Purnama, Tilem, Galungan, Kuningan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu melakukan upacara manusayatnya, yang mana dalam hal ini dapat berupa upacara pewiwahan, upacara mepandes atau potong gigi yang mana bermaksud untuk menghilangkan satripu kita, dan juga melakukan upacara otonan yang mana untuk memperingati hari kelahiran kita. Kemudian yang keenam yaitu dengan melaksanakan upacara butayatnya, yang mana hal ini bermaksud untuk dapat menyelaraskan antara kehidupan skala dan juga niskala, dan hal ini dapat berupa upacara mencaru. Kemudian yang ketujuh yaitu dengan melakukan upacara pitrayatnya, yang mana hal ini merupakan rasa bakti kita kepada para leluhur, dan salah satu upacaranya yaitu berupa pengabenan. Dan yang terakhir yaitu dengan melaksanakan upacara resiyatnya, yang mana resiyatnya ini berarti kita menghargai para resi yang telah menyebarkan ilmu pengetahuan dan juga agama. Adapun bagian kedua dari Catur Marga Yoga yaitu Karma Marga Yoga, di mana Karma Marga Yoga berarti jalan atau cara untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan melalui perbuatan yang mana bekerja tanpa terikat oleh hasil atau tanpa pamrih. Oleh karena itu, kata kunci dari Karma Marga Yoga yaitu serve all, di mana kita dapat melayani segala hal yang ada di dunia ini dengan tulus ikhlas. Adapun bentuk penerapan dari Karma Marga Yoga yaitu yang pertama dengan berkarma baik, di mana kita sebagai ciptaan Brahman seharusnya telah menyadari bahwasannya sebagian dari hidup ini adalah untuk melayani, di mana dalam kehidupan ini kita akan turut bahagia apabila melihat seseorang itu bahagia, di mana kita dapat memberikan suatu pelayanan terbaik sehingga orang tersebut dapat merasakan kehidupan yang layak. Dan dalam hal ini sangat selaras dengan bunyi sloka Tatwam Asi, di mana Tatwam Asi berarti engkau adalah aku adalah engkau. Jadi setiap penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, maka kita juga akan merasakan. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang merasakan bahagia, maka kita juga akan merasakan kebahagiaan.
Kemudian yang kedua yaitu ajaran Karmapala, di mana kita sebagai umat Hindu tentu telah mempercayai dan juga mengetahui adanya hukum Karmapala. Di mana dalam hal ini kita mempercayai bahwasannya setiap perbuatan yang kita lakukan akan membuahkan atau menuai suatu hasil sesuai dengan apa perbuatan kita. Di mana apabila kita melakukan perbuatan yang baik, tentu saja kita akan menuai hasil yang baik. Begitu pula sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kejahatan, maka kita akan mendapatkan suatu perbuatan buruk dari orang lain pula. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat bahwasannya ada berbagai pekerjaan ataupun perbuatan yang dilandaskan dengan tulus ikhlas, seperti dengan bergotong royong membangun tempat suci dan membersihkan tempat ibadah, kemudian membantu sesama yang sedang membutuhkan atau terkena musibah, kemudian yang terakhir yaitu dengan mencintai lingkungan sekitar, meskipun itu hewan maupun tumbuhan. Bagian ketiga dari Catur Marga Yoga yaitu Jnana Marga Yoga, di mana Jnana Marga Yoga diartikan adalah cara atau jalan untuk menyatukan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa melalui ilmu pengetahuan, di mana kita mempercayai bahwasannya ilmu pengetahuan dapat menjadikan kita untuk bekerja lebih efektif dan efisien, sebab ilmu pengetahuan dapat menuntun kita untuk mencapai jalan yang benar dan juga dapat mencapai tujuan akhir. Adapun bentuk penerapan dari Jnana Marga Yoga yaitu yang pertama adalah ajaran Brahmacari, di mana ajaran Brahmacari merupakan salah satu tingkatan atau jenjangan dalam kehidupan di agama Hindu yang dijelaskan dalam Catur Asrama, di mana dalam masa Brahmacari ini kita memiliki tugas pokok untuk dapat belajar, karena Brahmacari merupakan masa di mana seseorang harus menuntut ilmu dengan tulus ikhlas. Dalam hal ini, Brahmacari dilakukan pada masa muda, sebab pada masa muda kita memiliki ketajaman dalam pikiran sehingga nantinya kita dapat menerapkan suatu ajaran-ajaran dharma yang kita peroleh ketika kita menuntut ilmu tersebut, sehingga nantinya kita dapat melakukan niatnya secara tulus ikhlas. Yang kedua adalah ajaran Catur Guru. Tentunya dalam menuntut ilmu kita tidak akan terlepas dari adanya Catur Guru, di mana Catur Guru ini terdiri yang pertama atas guru rupaka yaitu orang tua kita di rumah, kemudian yang kedua yaitu guru pengajian yaitu guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan, kemudian yang ketiga yaitu guru wisesa atau pemerintah, dan yang terakhir adalah guru swadhyaya yaitu ide Sang Yang Widiwasa, di mana ajaran Catur Guru ini mengajarkan kita untuk dapat berbakti kepada guru yang telah berjasa dalam kehidupan ini, di mana dalam aktualisasinya kita dapat melakukannya kapan saja dan di mana saja dalam situasi apapun, karena pada hakikatnya ajaran Catur Guru ini memberikan kita suatu pendidikan untuk dapat disiplin serta patuh terhadap ajaran apapun yang diberikan oleh guru kita. Kemudian adapun bagian keempat dari Catur Marga Yoga yaitu adalah Raja Marga Yoga, di mana Raja Marga Yoga merupakan suatu jalan untuk menyatukan dan memusatkan pikiran untuk mencapai kebebasan atau kelepasan yang disebut dengan moksa dan ditempuh oleh para yogin, yaitu sebutan bagi orang-orang yang melaksanakan Raja Marga Yoga ini dengan cara melakukan tapa, brata, yoga, dan juga samadhi. Adapun bentuk penerapan dari Raja Marga Yoga pada kehidupan sehari-hari yaitu biasanya difokuskan kepada ketenangan diri secara lahir dan juga batin. Dimana contoh-contohnya yaitu yang pertama dengan menerapkan ajaran Astanga Yoga, dimana dalam ajaran ini memiliki 18 gerakan yoga yang dapat dilakukan untuk dapat membentuk kesehatan jasmani maupun rohani serta memberikan ketenangan pikiran, jiwa, dan juga raga. Kemudian yang kedua yaitu melakukan introspeksi diri dan juga pengendalian diri, dimana dengan melakukan introspeksi dan pengendalian diri ini dapat secara perlahan melepaskan kita dari kehidupan keduniawian. Kemudian yang ketiga yaitu membangun pasraman atau paguyuban untuk melaksanakan praktik yoga. Yang keempat yaitu mengelola asram yang bergerak pada bidang rohani, agama maupun spiritual dan juga upaya pencerahan diri. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melaksanakan meditasi setiap hari untuk memperoleh ketenangan dan juga kebahagiaan lahir dan batin. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwasannya Catur Marga Yoga merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk dapat mencapai moksa. Namun sayangnya, di era globalisasi ini semakin banyak tantangan dan juga hambatan yang muncul untuk dapat mencapai moksa tersebut. Di mana diantaranya yaitu yang pertama, keterikatan dengan sifat materialistik. Kita telah mengetahui bahwasannya dunia semakin berevolusi, semakin berkembang, dan semakin maju. Semakin banyak barang-barang canggih yang muncul, kemudian semakin banyak keinginan-keinginan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Manusia semakin berlomba-lomba untuk dapat memiliki apa yang mereka belum punya.
Dan dalam hal ini manusia menjadi menghalalkan berbagai cara serta melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji yang berlandaskan atas dasar sifat satripu. Di mana dalam hal ini mereka semakin mencoba untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan hanya memprioritaskan hawa dan nafsu. Dalam hal ini pula dapat tercermin bahwasannya pada masa ini manusia telah memiliki rasa syukur yang rendah terhadap ide Sang Yang Widiwasa. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang dapat membantu mengatasi tantangan dan juga hambatan dalam mencapai moksa di kehidupan era globalisasi. Di mana ada pun langkah tersebut, yaitu yang pertama, menjauhkan diri dari sifat materialistik. Di mana dalam hal ini kita harus menanamkan mindset bahwasannya kita harus hidup sederhana dan juga kita harus menanamkan bahwasannya kita tidak boleh mengandalkan suatu hawa nafsu dalam diri kita, di mana hidup secara berkecukupan sudah lebih daripada cukup. Kemudian yang kedua yaitu mengutamakan aktivitas yang bernuansa spiritual, di mana dalam hal ini kita dapat membantu diri kita menjadi tenang, memperoleh ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari perbuatan ataupun tindakan-tindakan tidak terpuji. Dalam hal ini pengendalian diri menjadi hal yang sangat amat penting untuk dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang melanggar dharma. Kemudian yang keempat yaitu mendalami ilmu pengetahuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana ilmu pengetahuan memiliki peran yang amat sangat penting sebab dapat memberikan manusia suatu wawasan, yang mana dalam wawasan ini mereka dapat mengendalikan diri dan juga mengatur bagaimana hal yang baik dan mana hal yang buruk yang dapat mereka lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Dengan semakin kita dekat kepada ide Sang Yang Widiwasa, maka kita akan memiliki pikiran yang semakin terbuka akan adanya dharma dan juga kebaikan tersebut dalam kehidupan ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Mosatam Jagadita Ya Chaiti Dharma.